Udah. Oke. Baik, terima kasih untuk kata sambutan dari Pastor Pembina kita, Pastor Pembina Kepemudaan Santo Paulus Pekanbaru, Pastor Timo. Kita masuk, saya sapa dulu narasumber kita yang baru saja bergabung bersama kita. Selamat malam Ibu Mehwa. Selamat malam kakak-kakak Romo. Selamat malam. Pakai jas PK dong Mehwa. Iya dong, harus bangga. Harusnya saya pakai baju PK ini, cuma ini acara lengkap. Iya apa-apa. Yang penting Romo kita. Oke. Baik. Kita masuk ke materi. Kita akan mendengarkan materi Cinta Tuhan dan Teman yang akan disampaikan oleh Pastor Ridwan Nebaho. Ini selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Padang. Para pastor, kita persilakan Pastor Ridwan. Bapak Ibu narasumber, para frater, suster yang terkasih, secara istimewa saya mau menyapa orang-orang muda kita dimanapun berada dengan bahasa kalian, Sarangeo. Dalam bahasa Mandarin, Wo Aini. Dalam bahasa Bataknya, Kolong Nurohat Kutuho. Kita dalam konteks merayakan 76 negara Republik Indonesia yang kita cintai, kemerdekaannya, tempat tanah tumpah, darah, dan lain sebagainya. Namun kita juga seperti tahun yang lalu tidak ada Romo. Sudah? Baik, terima kasih yang mengingatkan tadi. Kita memasuki ulang tahun kemerdekaan NKRI harga mati sebagai tanah tumpah, darah, dan lain sebagainya yang sangat kita cintai. Namun di sisi lain, seperti tahun lalu, kita masih menghadapi situasi sulit karena pandemi. Mungkin di antara orang-orang muda kita ada yang terpapar atau keluarganya, orang tuanya, nenek, opung, dan lain sebagainya. Bahkan barangkali ada yang meninggal. Karena itu di awal sesi saya ini saya membawakan sebuah lagu. Boleh Mbak Deborah? Kalau suara saya jelek, Frater Martinus Jaluhu dia senyum-senyum dia. Kalau suara saya jelek, jangan dibully ya, dimatikan aja zoomnya. Tak usah kau cemas dan gelisah memikirkan masa yang kan datang. Wajahmu tampak pucat, kering dan tak bersinar, tanpa senyum, tanpa gairah. Tuhan telah bersabda, burung pipit di udara tak menabur dan menuai, namun diberi Tuhan makanan. Hai yang kurang percaya, mengapa kau tetap tak percaya? Hai yang ragu dan bimbang,
Mengapa kau tetap diam saja? Lihat bukti di sekitarmu. Buka mata, buka hatimu. Tuhan menyelenggarakan hidupmu. Tuhan menyelenggarakan hidupmu. Baik, rekan-rekan yang terkasih, akhir dari lagu tadi adalah Tuhan menyelenggarakan hidupmu. Kalau kita rujuk siapa Tuhan, salah satu bukti yang menyatakan kuat bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tuhan yang adalah kasih itu nampak sejak dari awal sejarah keselamatan sampai dengan akhir. Mulai dari kisah penciptaan sampai dengan kisah penyelamatan dalam diri Yesus Kristus. Bahasa umum kasih, bahasa OMK biasanya cinta. Cinta atau kasih selalu membuat diri kita sendiri menjadi orang baik dan juga akan selalu membuahkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kasih, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam kasih itu pula, semua yang diciptakan oleh Allah baik adanya. Kitab Kejadian mengatakan demikian. Namun pada hari ke-6, untuk membagi kasih, mengasihi, membahagiakan, Allah menciptakan manusia yang adalah Adam dan Hawa, atau aku dan kau. Allah dalam kasih itu menciptakan manusia berbeda dari ciptaan hari pertama dan hari kelima. Bahwa dalam kasih Allah menciptakan, Dia memberikan nafas hidupnya sendiri, sehingga manusia berbeda dari ciptaan lain, melainkan bermartabat luhur, agung, suci, dan pantas dihargai bukan dengan nilai-nilai jasmani, melainkan nilai-nilai ilahi yang ditanamkan oleh Allah pada diri setiap manusia, lepas dari apa agama, apa bahasa, apa etnis, apa sukunya, bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang luhur, karena setiap manusia diciptakan Allah dengan memberikan nafas atau hidupnya sendiri. Kepada para murid yang adalah kita, yang adalah kalian para orang muda yang terkasih, Allah mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan hal yang sama dikatakan, kasihilah sesamamu. Mana yang lebih tinggi? Saya secara pribadi mengatakan,
Omong kosong Anda mengatakan mengasihi Allah dan mengatakan Allah Maha Besar, tetapi di sisi lain Anda tidak mencintai sesamamu yang adalah manusia. Kitab suci mengatakan sesungguhnya orang itu adalah panduto, pendusta, pembohong besar, karena cinta kepada Allah selaras dengan cinta kepada sesama. Saya harap dalam hal ini kita masih sepakat ya, rekan-rekan muda yang saya cintai. Kita lihat sejenak pengalaman kita sebagai orang muda. Kita katakan mengasihi tidak mudah. Apakah benar demikian? Kita lihat ke dalam pengalaman. Kalau kutanya kepada kalian semua, siapa yang pernah jatuh cinta, maka barangkali semua kita akan tunjuk tangan, saya pastor pernah jatuh cinta. Kalau ada yang belum pernah jatuh cinta, kemungkinan belum cukup umur atau tidak laku. Dalam konteks ini rekan-rekan, kita lihat pengalaman jatuh cinta. Jatuh cinta, kata penyanyi, berjuta rasanya. Entah berjuta rasanya ini nggak tahu bagaimana, tetapi membuat kita selalu memiliki gairah, selalu memiliki tenaga, dan selalu mencurahkan perhatian, pikiran untuk mendekati, merangkul orang-orang yang kita cintai. Bahkan kata mereka yang jatuh cinta, gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi. Tapi lagu menambahkannya, gerimis saja kau nggak datang, main game sampai habis kota berkelahi. Dengan demikian saya mau katakan, kalau jatuh cinta itu menggairahkan, yang kata penyanyi lagi, cinta di luar logika, membuat kita semata-mata hanya berfokus demi kebaikan orang-orang lain, yang kita sadari kebaikan dengan orang lain itu merupakan cinta kita kepada Allah. Yesus yang melaluinya kita lihat gambaran Allah yang Maha Kasih, bahwa ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku lapar, kamu memberi makan aku. Ketika aku haus, kamu memberi minum aku. Ketika aku telanjang, kamu mengintip aku. Maaf, kamu memberikan pakaian kepadaku. Ini kan mau menunjukkan bahwa cinta kepada Tuhan itu selaras dengan cinta kepada sesama. Jadi anjuran saya, refleksi saya, sesungguhnya Allah tetap selalu jatuh cinta kepadamu. Jangan ragukan itu. Dan cinta Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan hitung-hitungan manusia. Saya katakan kepada diri saya sendiri, saya masih bisa hidup, masih bisa melangkah, masih bisa menatap wajah-wajah kalian, Mas Yudit dari Surabaya, Ibu Mehua dari Keuskupan Pangkal Pinang, si Eko. Ini bukan karena kehebatan saya, tetapi semata-mata karena belas kasih Tuhan yang tidak pernah lelah untuk mengasihi. Bukan
demi semata-mata tujuan duniawi, melainkan tujuan surgawi kepada kehidupan yang kekal. Situasi sulit yang kita hadapi terkadang membuat kita lesu, cemberut, kurang pengharapan, mengkritik Tuhan, bertanya di mana belas kasih Tuhan dalam situasi ini. Cinta di luar logika, ayo kita berani menghilangkan logika-logika, argumen-argumen itu dengan menyadari karya Tuhan dalam masa pandemi ini. Meskipun kita mungkin terpapar, tidak bisa kita katakan karya kasih Tuhan itu kecil. Bahkan semakin kita memiliki hati yang terang, kita semakin berani mengatakan tohodobah, tumbasado Tuhani, benar bah, Tuhan itu sungguh maha baik bagi diri saya. Deborah, MC Kondang, kalau kurang 2 menit lagi dari waktu yang ditentukan, batuk 3 kali ya, supaya saya bisa menghentikan pembicaraan saya, karena jatah kita terbatas waktunya. Ya Deborah ya, kurang 2 menit lagi, batuk 3 kali, tapi di unmute supaya terdengar. Masih ada 5 menit lagi, Pastor. Oh, 5 menit lagi. Aduh, ya Mang, masih bisa 5 lagu lagi. Ku terpesona. Jadi rekan-rekan muda yang terkasih, pandemi yang kita lewati merupakan masa-masa yang indah bagimu, yang tanpa kenal lelah dan tidak berpikir ruwet untuk menyatakan kasih dalam berbagai bentuk. Wadah, waktu, kesempatan yang indah bagimu berkembang dalam kasih. Sapa teman-temanmu, lihat apa kekurangan, dan jangan pernah mengeluh, karena mengeluh bukanlah tipe orang dewasa. Mengeluh bukanlah tipe orang beriman. Mengeluh semata-mata milik orang kerdil, milik orang yang tidak berani meng-fight, berhadapan dengan masalah demi tujuan yang utama, keselamatan. Kita lihat kepada Yesus misalnya, yang melaluinya kita mendapat gambaran betapa Allah mencintaimu. Selain dia rela mati, dia tidak lagi terikat dengan ambisi-ambisi duniawi, apalagi ambisi politik, ambisi ekonomi. Akhir-akhir ini bacaan menyatakan ketika dia memberi 5.000 roti, 5.000 orang laki-laki di luar wanita dan perempuan, di luar wanita dan anak-anak, dia memberi hanya melalui 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa yang terjadi? Kekaguman mereka akan kehebatan Yesus yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta dapat melihat. Dia katakan, ayo kita pergi ke Gunung Tabor. Karena apa? Ketika mereka berusaha untuk menjadikan mereka raja, dari hitung-hitungan politik dia menang. Masyarakat sudah menaruh harapan, tinggal menunggu gong. Yesus adalah raja duniawi. Tetapi Yesus tidak mengadakan itu, bukan? Daripada Anda capek mengeluh, demo, ayo buat kebaikan, tetap konsisten
bukan semata-mata untuk dirimu, karena cinta itu berani keluar dari diri sendiri. Ciao, Tuhan memberkatimu sekalian. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk materi ini disampaikan oleh Pastor Ridwan Ebaho, ini selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Padang, ya, materi mengenai cinta Tuhan dan teman. Nah, mungkin di sini untuk para peserta webinar ada yang ingin bertanya gitu ya, berdasarkan pemaparan dari Pastor Ridwan, tapi di hold dulu, ditahan dulu pertanyaannya. Nanti kita ada menyediakan space, ada slot beberapa menit untuk memberikan pertanyaan, tapi nanti ya. Terima kasih kepada Pastor Ridwan. Selanjutnya kita dengarkan materi cinta tanah air. Tapi sebelum itu saya mau sapa dulu, tadi mohon maaf ya, saya ada terskip teman-teman peserta. Ada dari Duren Sawit ya, Duren Sawit Jakarta, ada dari Duri, ada dari Padang, ada dari Lampung juga. Ini webinar kita masih panjang durasinya, jadi mungkin teman-teman